yaitu Petrus dan Yohanes. Bagi banyak orang mereka adalah pribadi yang tidak terpelajar tetapi berdampak besar bagi banyak orang. Kenapa? Karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Konteks budaya pada waktu itu sangat jelas bahwa orang Israel dikenal dengan ahli-ahli berpikir. Sehingga ketika ada orang-orang yang tampil sebagaimana Petrus dan Yohanes, dikatakan di sini dalam ayat 13 mereka adalah orang biasa, tidak terpelajar menurut ukuran mereka. Tetapi tahukah kita bahwa ketika Yesus ada bersama dengan murid-murid, termasuk Petrus dan Yohanes ini, kurang lebih 3 tahun mereka belajar tentang kepribadian, belajar tentang apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan dalam hidup. Mereka disebut Petrus dan Yohanes ini mereka sangat dinamis bersama dengan Yesus karena kalau kita lihat bahwa banyak hal yang mereka terima dari Yesus dan itu menjadi kekuatan. Sekalipun mereka di pemandangan orang mereka tidak terpelajar, tetapi mereka menjadi pribadi yang menarik. Ada dalam komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Komunitas yang dipakai oleh Tuhan. Selanjutnya, ketika kita lihat bagian firman Tuhan ini, dua pribadi ini ada dalam komunitas yang menarik, mereka berani karena kebenaran, berani karena benar. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, siapapun kita, baik di pihak pengurus sekolah maupun siswa atau mungkin ada mahasiswa di tempat ini. Kalau kita berani karena benar, maka saya terlalu yakin kebenaran itu akan muncul. Kebenaran itu akan tampil dan kebenaran itu akan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita komitmen saja mau hidup benar, baik di hadapan Tuhan secara khusus, maka kita akan berdampak bagi sesama. Selanjutnya, bahwa firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa orang-orang ini karena Petrus dan Yohanes, ketika mereka diperhadapkan di hadapan mahkamah agama, mereka penuh dengan otoritas ilahi. Buktinya apa? Setiap perkataan yang mereka katakan mengandung kuasa kebenaran. Saudara, bicara tentang otoritas itu tidak semua. Kalau di kampus ini pasti ada pribadi-pribadi yang diberi otoritas mengatur. Kalau siswa harus otoritas untuk di SMK ya ada pada kepala sekolah. Ya. Seperti apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Yohanes dan Petrus ini, keduanya orang biasa yang tidak terbelajar, tapi heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. 3 tahun kurang lebih mereka diajar oleh Yesus untuk membuktikan kebenaran dan jaminan Yesus bagi mereka bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Tuhan sempurna bagi Petrus dan Yohanes. Sehingga apapun tantangan yang mereka hadapi, karena mereka percaya mereka disertai oleh Tuhan, yakinlah mereka
bahwa perkataan-perkataan mereka mengandung kuasa kebenaran. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita yang ada di tempat ini, siapapun kita, baik siswa, baik mahasiswa, baik pengurus sekolah, dosen, pegawai-pegawai semua. Kalau kita utamakan Yesus, maka jadikan firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan saya terlalu yakin bahwa otoritas ilahi akan menjadi bagian kita. Setiap perkataan kita mengandung kuasa. Amin. Oleh sebab itu dalam hidup ini, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita hidup menyenangkan atau menarik orang lain? Lakukanlah apa yang perlu kita lakukan, upayakan supaya kita benar di hadapan Tuhan, kita benar di hadapan sesama, sekalipun memang ada banyak hal yang kita mungkin alami dalam hidup ini. Pandangan orang dalam kehidupan kita seperti mata uang. Ada orang melihat kita dari sisi positif, tapi ada juga orang melihat kita dari sisi negatif. Komitmen saja. Ketika kita mau kerja dengan sukacita sungguh hati. Ketika kita mau melakukan, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau orang di kampus mungkin ada durasi waktu sekian tahun. Tapi di hadapan Tuhan semua itu dicatat. Biasanya kalau dalam pelayanan masyarakat, kita hanya diberi reward, penghargaan, maka sesok kerja. Maka di hadapan Tuhan, Tuhan siapkan banyak hal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya berharap kita jadi komunitas yang menarik. Saudara, apalagi yang siswa, jadi ada di sekolah SMK ini, jangan cuman sekedar, tapi jadi pribadi yang menarik supaya ketika orang bertanya dari mana mereka, akan ada bukti bahwa saudara dari SMK Dharmawakti Tomohon. Iya toh? Jadi diangkat-angkat, sekolah diangkat-angkat, guru-guru diangkat-angkat, kepala sekolah. Dan begitu dengan apa yang sementara diupayakan di Unsrit ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jadilah pribadi yang menarik, sehingga ketika kita ada dalam satu komunitas, kita menjadi kekuatan komunitas itu. Iya toh? Bagaimana? Supaya kita menarik. Orang tanya, dari mana? Sekarang persaingan. Jadi kalau orang kalah bersaing, maka kita akan dibawa kepada satu hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau orang bersaing, yang saya maksudkan sini, mari kita bersaing sehat. Belajar, kalau sebagai mahasiswa belajar, guru-guru pasti memberikan edukasi yang baik dan benar terhadap siswa, mahasiswa, dan akan berdampak. Sehingga pendidikan ini baik dari perguruan tinggi sampai di SMK akan berdampak bagi banyak orang. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini jelas. Jadi seperti Petrus dan Yohanes, sekalipun mereka ada dalam tantangan persoalan, mereka penuh dengan semangat, berani, memiliki otoritas ilahi, dan yang paling menarik di sini, mereka hidup dipakai oleh Roh Kudus. Itu yang paling penting. Orang yang dipakai oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Tidak mungkin kita disebut dipakai oleh Tuhan tapi kita tidak ada
hubungan harmonis dengan Tuhan. Tapi kalau kita ada hubungan harmonis dengan Tuhan, terlalu yakin saya bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita dalam banyak hal. Sebab itu, sekali lagi hidup harmonis dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.